awalnya saya berpikir oh ini mungkin bentuk kasih sayang seorang bapak kepada anak, karena saya menganggap dia seperti bapak saya sendiri. Tapi kenapa saya merasa mulai geli, jijik melihat kelakuannya dia seperti itu ke saya di saat rumah sepi, tidak ada istri dan tidak ada anak beliau. Dia mulai memeluk saya, dia menyuruh saya untuk cium pipinya, memijat dia, sampai dia menempelkan badannya itu ke belakang badan saya, dan dia menempel dan dia sik-sikan itu. Saya merasa seperti ini tidak wajar, ini seperti sudah tidak wajar. Dan di situ keadaannya sepi di rumahnya. Di situ saya sudah mulai berpikir ini sudah tidak wajar, dan di situ saya sudah mulai ketakutan karena saya di bawah umur. Saya takut, saya hanyalah perempuan yang di rumah sendirian pada waktu itu. Takut, pokoknya saya takut. Saya melihat dia tuh seperti malaikat baik. Dia selalu mengingatkan saya untuk taat pada agama, fokus sekolah, sampai dia membiayai saya sekolah. Harus jangan melawan orang tua, harus dengerin omongan ibu saya, jaga ibu saya, dan harus sholat tahajud apa segala macam. Itu kesan saya buat dia pertama kali saat saya ketemu. Dia seperti malaikat dalam hidup saya. Baik. Saya tidak ada melihat seperti itu awalnya. Saya tidak ada, karena saya juga memang murni melihat dia seperti keluarga dari oma saya. Oh, ada ternyata orang sebaik ini. Oh, ada ternyata keluarga sebaik ini kepada kita. Yang kaum kecil, yang tidak mampu, tapi dia membantu kita. Dia menganggap kita seperti saudara. Itu yang membuat saya, oh, orang awalnya saya berpikir oh ini mungkin bentuk kasih sayang seorang bapak kepada anak, karena saya menganggap dia seperti bapak saya sendiri. Tapi kenapa saya merasa mulai geli, jijik melihat kelakuannya dia seperti itu ke saya di saat rumah sepi, tidak ada istri dan tidak ada anak beliau. Dia mulai memeluk saya, dia menyuruh saya untuk cium pipinya, memijat dia, sampai dia menempelkan badannya itu ke belakang badan saya, dan dia menempel dan dia sik-sikan itu. Saya merasa seperti ini tidak wajar, ini seperti sudah tidak wajar. Dan di situ keadaannya sepi di rumahnya. Di situ saya sudah mulai berpikir ini sudah tidak wajar, dan di situ saya sudah mulai ketakutan karena saya di bawah umur. Saya takut, saya hanyalah perempuan yang di rumah sendirian pada waktu itu. Takut, pokoknya saya takut. Berulang setiap kali rumah sepi, dan di saat juga beliau pulang cepat. Pokoknya di saat beliau pulang kantor sore hari, kan biasanya beliau itu pulangnya malam hari, tapi di saat beliau pulang sore hari dengan keadaan anak-anaknya beliau kuliah, istri beliau belum pulang, anak beliau juga, beliau melakukan hal seperti itu. Di saat beliau pulang cepat, dia mulai pulang cepat terus, padahal awal-awalnya selalu pulang larut malam di saat saya sudah tidur. Jadi saya kalau di rumahnya saja saya ketemu sama dia pagi hari saja, di subuh hari, karena saya menyiapkan kopi untuk dia dan susu untuk teh untuk istrinya, karena saya menumpang di rumahnya. Jadi saya tidak bisa untuk membayar dia dengan saya membayar tenaga saya dengan menyiapkan dia kopi, menyiapkan teh buat istrinya, buat tante saya. Jadi saya setiap kali ketemu dia hanya pagi. Tapi kenapa setelah perlakuannya dia meluk saya dari belakang, dia mulai pulang cepat terus. Jam 4 atau jam 5 dia mulai pulang cepat. Di situ saya sudah mulai takut, dan saya sudah mulai heran tujuannya om saya ini apa ke saya. Makanya pada saat itu saya memberanikan diri untuk pulang ke rumah saya lagi dan tidak tinggal lagi di rumahnya beliau di Bogor. Saya tinggal di kabupatennya. Jadi sekolah saya itu di Bogor kotanya. Jadi saya semenjak itu saya rela naik ojek pulang pergi dari Kabupaten Bogor ke kota Bogornya, karena saya saking takutnya kalau mau mengingat hal itu. Saya di situ mulai ketakutan, tapi saya di situ mulai mencoba tidak bisa, karena saya numpang tinggal lagi di rumah beliau. Ya saya nyapu, ngepel apa semua. Saya waktu itu pokoknya harus menargetkan rumahnya beliau bersih
sebelum istrinya beliau datang. Ya disitulah dia juga mempergunakan waktunya dia untuk memperdaya saya. Waktu itu setelah saya keluar dari rumah, saya tertimpa musibah lagi. Ibu saya masuk rumah sakit dan saya mengingat amanah almarhum omah saya, amanah beliau, kalau kalian nanti ada perlu apa-apa minta tolongnya ke SB, ke beliau saja. Beliau baik ya, dia seperti tadi saya bilang, kesannya baik seperti malaikat. Jadi saya mengingat amanah dari almarhum omah saya, akhirnya saya datang ke rumahnya beliau. Di situ juga keadaannya saya terdesak karena tagihan rumah sakit ibu saya. Di saat itu, waktu itu beliau belum datang, belum pulang kerja. Dia tiba-tiba saya ada nunggu sejam di rumah beliau. Tiba-tiba beliau datang setelah kerja, turun dari mobilnya memakai jas, dan dia bilang, ngapain kamu di sini? Iya om, saya bilang, saya mau minta tolong mama masuk rumah sakit lagi om. Saya bilang, oh ya udah, tunggu sebentar. Di situ dia melihat saya dari ujung kaki sampai ujung kepala. Dia ngeliatin saya, oke tunggu dulu lah. Saya ganti baju dulu baru nanti saya anterin kamu, ini sudah malam katanya. Nanti saya anterin kamu pulang. Kita lihat sama-sama ibu kamu di rumah sakit. Saya tunggulah di situ setengah jam. Ternyata dia keluar ganti baju lagi, memakai celana training, memakai baju olahraga warna biru, saya ingat sekali, memakai sepatu. Disitulah dia mengajak saya keluar dari rumahnya untuk pulang. Dia mengantar pulang saya niatnya. Dan di panjang jalan itu dia mengantar saya pulang karena seperti awal saya bilang, rumahnya di kota Bogor, saya di kabupatennya. Kita pulang melewati tol. Nah disitulah dia mulai melakukan hal seperti itu ke saya. Dia menarik tangan saya dan dia menarik tangan saya dan memaksa saya untuk memegang alat kelaminnya. Pada saat itu saya ketakutan dan saya ingat ibu saya. Saya mau teriak juga gak bisa karena itu tidak ada orang menolong saya. Tidak ada orang menolong saya karena saya ingat ibu saya. Ada ibu saya di rumah sakit dan saya ingat hanya saya satu-satunya harapan ibu saya. Hanya saya satu-satunya yang diandalkan. Saya harus menghidupi ibu saya, menghidupi kakak saya, dan menghidupi adik saya kalau saya nanti loncat dari mobil. Saya tadinya berpikiran seperti itu. Saya mau loncat di tol aja karena saya sudah ketakutan dia memaksa saya memegang alat kelamin. Tapi saya berpikir lagi, pasti ada ibu saya di rumah sakit menunggu saya, menunggu kabar baik saya. Ada adik saya, ada kakak saya menunggu saya. Di situ dia paksa saya. Hanya paksa saya. Dan dia menarik saya sampai saya kesakitan. Saya bilang, oh sakit, jangan tarik saya takut. Dan dia di situ bilang, gak usah takut, om kesepian, om berantem sama istri om gak punya teman, om sedih. Di rumah om selalu berantem sama istri om gak punya teman curhat. Kamu kemarin om sebentar, baru nanti kita pulang, kita lihat ibu kamu dan mama. Akhirnya dia di situ, saya tidak bisa berkata apa-apa karena saya ketakutan. Akhirnya dia putar balik mobilnya menuju kota Bogor lagi, dan dia membawa saya ke hotel, suatu hotel di kota Bogor. Dan di situ saya sudah mulai berpikiran, ya Allah, apakah benar hanya sekedar ngobrol? Saya takut benarin. Saya mau minta tolong, bisa. Pada saat sebelum nyampe hotel, dia bilang ke saya dan dia mengancam saya, kalau kamu bicara, kalau kamu ngomong sama orang lain, kamu gak akan dipercaya. Kamu hanya orang kecil, orang lemah. Saya punya kuasa, gak akan ada orang percaya sama kamu. Di situ saya tidak bisa bicara apa-apa. Dan di situ saya ketakutan. Dan saya berpikir, apakah yang dia bicara itu benar? Makanya saya bingung minta tolong. Apakah ada orang yang percaya sama saya? Akhirnya pas sampai di hotel itu,
Dia turun dari mobil, membuka bagasi belakangnya, saya ingat sekali. Dia membuka bagasi belakang mobilnya dan dia mengganti plat mobilnya, dan ternyata itu mobil dinasnya dia dari kantor. Dia ganti dengan plat mobil yang saya nggak hafal, dan saya juga melihat, tapi saya sudah tidak hafal nomornya kemana. Dia ganti dan platnya itu dia taruh di bagasi mobilnya. Setelah itu dia masuk ke mobil lagi dan menanyakan apakah saya punya KTP. Pada saat itu saya tidak punya KTP karena saya masih di bawah umur. Akhirnya dia check in di hotel itu dengan SIM-nya dia, dengan SIM pribadinya dia. Dan disitulah dia paksa saya. Di situ saya sudah mulai ketakutan di lift. Sampai dia tanya, kenapa badan kamu tinggi? Enggak apa-apa, oh, saya bilang ke papa. Udah tenang om, nggak apa-apain kamu. Tapi ternyata di dalam kamar itu dia mendorong saya, dia kasar ke saya, dia. Oh, kalau saya ingat juga saya sendiri jijik dengan diri saya. Saya lemah, segitu lemahnya saya dengan dia yang orang berkuasa. Saya hanya perempuan lemah. Dia dipaksa sama dia karena dia punya kuasa. Dia membuka baju saya, membuka celana saya, dan dia membuka bajunya juga. Tapi saya di situ bilang, oh, mama saya nunggu di rumah sakit, saya harus pulang, ini udah malam. Saya takut mama saya berpikirannya nanti saya nggak pulang, apa kesian ibu saya. Akhirnya dia nganterin saya pulang, tapi tidak sampai rumah sakit. Dia turunin saya pas keluar dari tol situ, rest area situ. Dia turunin saya di situ. Dia suruh saya naik ojek online. Keadaan itu tengah malam. Akhirnya saya pulang ke rumah sakit naik ojek online itu. Sekitar 9 atau 10 juta itu untuk biaya rumah sakit ibu saya. Awalnya saya mau meminjam saja kalau memang dia tidak mau kasih, karena saya tidak mau untuk rumah sakit ibu saya. Saya hanyalah orang tidak mampu, lemah. Tidak, setelah itu masih banyak yang lain. Dia memaksa saya, dan masih banyak teror-terornya yang lain ke saya. Memaksa saya dengan bilang, ibu kamu, kesian ibu kamu, ibu saya punya uang, kamu ketemu sama saya, saya mau kasih uang. Di saat saya masuk ke mobil, disitulah saya dibawa ke hotel lain, saya dipaksa sama dia. Dan disitulah saya ditentahkan lagi, kalau kamu mau cerita ke opah kamu, kan gak ada yang percaya sama kamu hanya orang miskin, saya punya kuasa. Kamu mau cerita ke siapapun gak ada yang percaya, kamu tuh orang gila. Sampai saya dikit, dan saya dipaksa, dan mobil itu dikunci sama dia, dan dia langsung bawa saya ke hotel. Dia bawa saya ke hotel, dia paksa saya, dia kunci mobilnya, jadi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi setelah dia melakukan hal itu ke saya, dia kasih uang ke saya dengan alasannya untuk ibu kamu, untuk ibu kamu, untuk ibu kamu, untuk ibu kamu. Terus untuk ibu saya jadi titik lemah saya, karena saya berpikir dia mengasihkan ini untuk ibu saya. Saya hanyalah perempuan, anak perempuan satu-satunya dari 3 bersaudara yang tidak mampu dan hanya ingin menafkahi keluarga saya, karena dia mengatasnamakan ibu saya. Jadi saya mau menafkahi ibu saya, jadi saya ambil uangnya untuk ngasih ke ibu saya, karena saya hanyalah perempuan yang yaitu mau menafkahi keluarga saya, karena saya hanyalah 3 bersaudara, dan hanya saya lah harapan mereka, keluarga saya bisa. Waktu itu pernah saya bilang saya lagi haid om, tapi dia paksa saya disuruh buka celana. Betulkah kamu haid? Saya dipaksa sama dia tarik celana saya tidak haid. Dia melakukan hal itu lagi, bohong ke dia kalau saya lagi haid, dan dia melakukan hal itu lagi ke saya. Saya sudah menolak dengan bilang saya haid. Dia memaksa saya dengan bilang, ini sudah malam om, sudah malam, mama nyariin saya. Saya selalu bilang mama saya, karena saya memang takut ibu saya cariin saya malam-malam. Kalau sebelumnya saya tidak pernah pulang malam-malam. Jahat, tega. Apa seperti ini orang kaya melakukan hal tersebut ke orang miskin seperti saya? Itu yang pertama kali saya tahu. Saya awalnya tidak memikirkan ini kasus. Saya berpikir dia akan ada itikat baiknya dia, karena saya dihancurkan, hak saya diambil sama dia, bukan sama orang lain. Hak saya, hak wanita saya diambil sama dia.
masa dia tidak ada pertanggungjawaban. Saya juga tidak ada berpikiran seperti itu karena waktu itu saya masih polos, saya masih kecil dan tidak mengerti apa-apa. Dan kamu sudah merusak saya seperti itu. Jadi saya tidak ada berpikiran seperti itu. Saya orang tidak mengerti hal seperti itu. Saya cuma meminta, bisa tidak dia kembalikan hak saya sebagai wanita, kembalikan yang dia ambil, bisa tidak? Karena saya sudah merasa saya perempuan sudah tidak berguna. Apakah nanti ada laki-laki mau yang menikahi saya kalau dia tahu saya sudah rusak seperti itu? Saya sehingga udah cukup sakit kalau kata-kata lagi. Saya cuma hanya bilang, Om sadar sama kelakuan Om ke saya. Om sadarlah, Om kan selalu mengingatkan saya untuk sholat. Om sadarlah kelakuan Om ke ibu saya. Ibu saya bukan orang lain, Om. Ibu saya ada keluarganya Om. Bagaimanapun, kemanapun ibu saya, ada bayang-bayangnya Om juga. Jadi tolong akuin, jangan merasa tidak bersalah Om. Saya juga sudah capek melihat Om seperti itu merendahkan saya dan ibu saya. Dan saya mohon jangan ada lagi mega-mega lain.